Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 12 SMK Wahai Kasim Surabaya, alhamdulillah birahmatillah wa bi'aunillah, bertemu lagi dengan Pak Ubay dengan materi pendalaman agama Islam. Mudah-mudahan semua anak-anakku kelas 12 senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring hari ini dan juga seterusnya. Anak-anakku, pada kesempatan ini Pak Ubay akan menjelaskan tentang kebebasan beragama. Jika sebelumnya sudah diajarkan tentang Al-Quran surah Al-Kafirun, tentang toleransi dalam beragama, maka pada kesempatan ini Pak Ubay juga akan menjelaskan tentang surah Al-Kahfi ayat 29. Namun sebelumnya, marilah anak-anakku dibaca terlebih dahulu Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghitsu yuwathu bima'in kalmuhli yas'ul wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Firman Allah di dalam Al-Quran, wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Maka barang siapa yang ingin beriman, ya berimanlah. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah mereka kafir. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Wa iyastaghitsu yuwasu bima'in kalmuhli yas'ul wujuh. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Anak-anakku kelas 12, surah Al-Kahfi ayat 29 ini menjadi dalil kepada kita semua bahwasanya kebebasan beragama itu adalah hak setiap individu. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk menyembah apa yang kita sembah, dan kita juga tidak boleh memaksakan diri kita dengan memerangi keyakinan kita dengan menyembah apa yang mereka sembah. Yang terpenting, kita sudah menyampaikan apa yang benar, bahwasanya kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Masalah mereka mau ikut atau tidak, yaitu urusan mereka. Karena kewajiban kita sebagai umat Islam itu hanya mengingatkan, menyampaikan yang benar. Masalah dia ikut atau tidak, urusan mereka. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mengapa demikian? Karena manusia itu hanyalah berkewajiban untuk mengingatkan, menyampaikan, memotivasi. Yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW itu punya seorang paman namanya Abu Thalib. Rasulullah itu begitu luar biasa sayangnya kepada Abu Thalib. Setiap hari dikasih motivasi, menyampaikan kalimat-kalimat hak dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Thalib. Akan tetapi apa yang terjadi? Pamannya Rasulullah, Abu Thalib, itu tidak iman kepada Rasulullah, tidak mengakui bahwasanya Rasulullah itu adalah utusan Allah, melainkan Abu Thalib mengatakan Muhammad adalah keponakanku. Sehingga turunlah ayat
dari Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun. Kenapa? Karena pada hakikatnya hidayah itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kewajiban kita adalah menyampaikan yang hak. Masalah orang itu iman atau tidak, Islam atau kafir, urusan mereka. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sebelum membahas kesimpulan dari Al-Quran surah Al-Kahfi ini, ada beberapa bacaan tajwid yang dibahas. Di antaranya ada bacaan mir rabbikum, nun mati bertemu dengan ra, ini adalah bacaan idgham bila gunnah. Ada faman syaa, ini adalah ikhfa hakiki, ada nun mati bertemu dengan shin. Ada kemudian miwa, nun mati bertemu dengan waw, idgham bi gunnah. Inna a'tadna, majja ismun fasil karena ada bacaan mat tabi'i yang kemudian bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kalimat. Ada juga naro, ini mat iwad. Kenapa disebut mat iwad? Karena tanwin fathah pada huruf ra itu dibaca waqaf. Naro itu mat iwad. Rasanya anak-anakku semuanya kelas 12 sudah memahami bacaan-bacaan tajwid yang Pak Ubay sampaikan barusan. Lalu kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kandungan Al-Qur'an surah Al-Kahfi yang barusan Pak Ubay sampaikan, yang pertama, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita melakukan sesuatu yang sifatnya benar, pada hakikatnya kebenaran itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan kebenaran itu. Jangan kemudian beranggapan kebenaran itu datangnya dari saya pribadi. Itu sesuatu yang keliru. Karena pada hakikatnya wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, manusia sebagai makhluk individu memiliki kebebasan penuh untuk menentukan pilihan terhadap agama yang dianutnya. Silahkan mau meyakini agama apapun, terserah. Mengapa? Manusia sudah diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah juga di dalam hadis mengatakan, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Lakukan apa yang kamu ingin lakukan, akan tetapi ingatlah, apa yang kamu lakukan itu, keputusan yang kamu ambil itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah, kesimpulan atau kandungan ayat yang ketiga, manusia yang memilih agama yang salah, yang tidak berasal dari Allah dan mengandung menyekutukan Allah, berarti mereka zalim, dan balasan bagi orang zalim adalah neraka. Zalim kepada siapa? Zalim kepada dirinya sendiri. Zalim kepada dirinya sendiri, contohnya memfungsikan apa yang telah Allah berikan tidak di jalan Allah, itu zalim. Misalnya tangan diperintahkan oleh Allah untuk membantu orang lain, untuk melakukan hal-hal yang positif, ternyata dipakai untuk menyakiti orang lain, itu namanya zalim. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tujuan Allah menciptakan tangan kita ini. Itulah beberapa kandungan dari Al-Quran surah Al-Kahfi yang Pak Ubay sebutkan di atas tadi. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk berikutnya ada tugas sebagai bahan evaluasi untuk anak-anakku kelas 12. Silahkan dikerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5, ditulis di buku tulis masing-masing. Kalau sudah selesai ditulis,
difoto, didokumentasikan, dan dikirim ke Google Classroom yang linknya insya Allah akan Pak Ubay share bersamaan dengan jadwal pembelajaran daring di kelas masing-masing. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ala siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.